atau pemasangan ke negara, yaitu di sini ada orang pribadi, kita semua, orang pribadi ya, atau badan. Nah, di sini badan. Badan ini bukan perusahaan ya. Salah satu badan itu adalah perusahaan, jadi perusahaan itu salah satu dari badan. Oke ya, jadi yang harus memberikan kontribusinya orang pribadi dan badan. Dan ya, kontribusinya ini adalah wajib, jadi jadi harus ya, harus memberikan kontribusi baik orang pribadi kita semua atau badan, salah satunya itu perusahaan. Oke ya, dan hukumnya wajib ya. Jadi nanti kalau tidak memberikan kontribusi atau tidak melakukan pembayaran pajak, ya, tidak memberikan kontribusi atau tidak melakukan pembayaran pajak, maka nanti akan datang surat tagihan pajak. Pertama pemberitahuan dulu, pemberitahuan supaya segera melakukan pembayaran. Kalau masih belum, nanti ada surat tagihannya, surat tagihan pajak. Karena wajib ya. Oke ya. Terus yang kedua dari definisi ini, si yang memberikan kontribusi ini ya tidak mendapat imbal balik secara langsung, jangan lupa. Tidak mendapat imbal balik secara langsung. Maksud imbal balik itu gini ya. Saudara setelah membayar pajak ya. Jadi kontribusinya berupa membayar pajak ya. Nah, ini tidak dapat imbal balik secara langsung ini maksudnya gini. Contoh paling gampang ya. Saudara sudah bayar pajak kendaraan bermotor. Ya, sudah membayar pajak kendaraan bermotor. Berarti saudara sudah memberikan kontribusi kepada negara. Ya, tapi imbalan dari negara kepada saudara yang bayar pajak kendaraan bermotor tidak ada. Apa imbalannya? Nggak ada kan, secara langsung ya. Jelas ya. BPMPI di sini namanya. Nah, beda kalau ya, yang kontribusi langsung, yang imbal balik secara langsung nih, ya, contohnya itu yang secara langsung imbal baliknya ya, itu sudah masuk jalan tol. Berarti sudah memberikan kontribusi atau melakukan pembayaran grup ya. Nah, begitu sudah masuk jalan, begitu sudah bayar, maka sudah dapat imbal balik secara langsung. Boleh masuk ke jalan tol. Kalau nggak bayar, sebenarnya nggak bisa masuk. Nah, itu contoh yang langsung. Silakan pahami baik-baik. Kalau mau tanya, tanyakan. Jelas sampai sini? Jangan lupa ya. Jadi, orang dan badan wajib memberikan kontribusi kepada negara. Terus, yang memberikan kontribusi, yaitu berupa membayar pajak, tidak mendapat imbal balik secara langsung. Tadi contohnya sudah. Nah, terus uangnya untuk apa? Oleh negara. Ya, untuk keperluan negara, membiayai keperluan negara. Ya, supaya rakyatnya makmur, kita semua ini. Contoh ya, contoh yang ada BPJS tuh, BPJS Kesehatan ya. Orang-orang tidak mampu mendapatkan BPJS Kesehatan. Ya, kalau dia sakit, dia gratis pembayarannya. Nah, itu uangnya dari mana? Dari uang pajak. Oke ya, pemeliharaan jalan raya. Nah, itu uangnya dari pajak. Harapannya supaya rakyatnya makmur. Oke ya, jadi semakin banyak kontribusi dari orang dan badan, semakin cepat rakyat itu akan mencapai tingkat kemakmurannya. Oke ya, silakan ingat-ingat. Kalau mau nanya ya nanya silakan. Nanti untuk minggu berikutnya sih saya nggak tatap rengan begini ya. Karena PowerPoint udah saya kasih ke saudara, nanti tinggal tanya jawab nantinya. Ya, sekarang tanya jawabnya saya terangin dulu, baru saudara silakan nanya. Atau nanti saya bikin pertanyaan. Jelas ya dari definisi ya. Terus berikutnya, ya. Nah,
Kemudian di sini ada definisi pajak. Nah, kalau orang ya, dan badan sudah memberikan kontribusi, itu disebutnya wajib pajak. Ya. Jadi wajib pajak ini bisa orang, bisa badan. Ya. Yang seperti apa orang dan badan ini yang namanya wajib pajak? Pertama, membayar pajak. Kedua, memotong pajak. Ketiga, memungut pajak. Ya. Nah, ini yang namanya wajib pajak. Jadi wajib pajak itu tidak hanya yang membayar pajak saja ya, atau yang memberikan kontribusi ya, tapi juga yang melakukan pemotongan pajak dan pemungutan pajak. Oke ya. Nah, terus contoh pemotongan pajak itu seperti apa? Misal, saudara punya usaha, ya, kemudian punya pegawai. Nah, dikala membayar gaji kepada para pegawai, maka gaji pegawai itu dipotong pajak dulu. Namanya pajak penghasilan atau PPh 21. Itu namanya pemotongan pajak contohnya. Paham ya? Ulang ya. Saudara punya usaha. Berarti saudara berstatus sebagai wajib pajak. Ya. Yaitu memotong pajak. Ya. Nah, bagaimana cara motongnya? Kan saudara punya pegawai. Punya usaha itu pasti punya pegawai ya. Nah, gaji pegawai yang dibayarkan pertama dipotong pajak dulu oleh si pengusaha tersebut. Baru sisanya dikasihkan ke pegawai. Sisa gaji yang setelah dipotong ya, gaji bersih ya, silakan ke pegawai. Nanti hasil pemotongannya distorkan ke negara. Oke ya. Terus pemungutan pajak. Contohnya ya. Contoh saudara punya usaha tadi. Terus ada transaksi ngejual barang saudara. Nah, dikala saudara menjual barang, saudara berkewajiban memungut pajak. Berupa apa pajaknya? Yaitu PPN. Setiap saudara menjual barang sebagai pengusaha, maka harus memungut PPN pajaknya. Silakan ingat-ingat, kalau mau tanya, tanyakan. Oke ya, jelas? Ya, terus berikutnya. Nah, kemudian nanti jadi permasalahannya yang akan nanti ditanya jawabkan, ya, apakah semua orang seperti saudara itu harus wajib membayar pajak? Itu yang pertama. Oke ya. Terus badan, contohnya perusahaan ya. Apakah semua perusahaan wajib membayar pajak? Oke ya. Jelas ya. Nah, itu jadi permasalahannya. Terus permasalahan selanjutnya, pajak apa sih yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan? Berarti saudara harus bisa menyebutkan jenis-jenis pajak yang harus dibayar. Oke ya. Silakan ingat-ingat, kalau mau nanya, tanyakan silakan. Jelas? Coba. Ada yang bisa memberikan contoh pajak apa yang dibayar oleh orang pribadi? Ya, yang sudah tahu apa? Halo? Kehidupan, Halo?
Silakan Halo, saudara Pak. jawab. PPN, Pak. Apa yang dibayar? PPN. PPN. Ya, PPN. Nah, PPN. ya. Kapan saudara membayar PPN? Ketika membeli barang atau makanan, Membeli barang. kan PPN 10. Siapa yang memungutnya? Kita sebagai konsumennya. Iya, pembelinya. Siapa yang memungut PPN-nya? Saudara, si penjual. Jadi wajib pajaknya ada dua ya. Pertama wajib pajak itu si pembeli karena dia membayar PPN. Ya. Kedua wajib pajaknya itu si penjual. Ya. Apa kewajiban dia? Bukan membayar tapi memungut PPN kan. Nah itu. Jangan lupa nih membayar, memungut, memotong. Ya. Oke ya. Nah itu yang perlu. Nanti kan berkembang. Apakah setiap si penjual barang harus memungut PPN atau apakah setiap membeli barang harus bayar PPN kan gitu kan? Nyatanya kan tidak semua begitu kan? Kayak saudara beli barang kan tidak semua bayar PPN kan? Ada yang tidak bayar PPN kan? Tidak dipungut ya? Paham ya? Nah, nanti kan berkembang itu. Terus coba selain PPN apa lagi? Pajak apa lagi? Pajak penghasilan, Pak. Oke, penghasilan. Ilustrasinya pajak penghasilan siapa nih? Orang pribadi atau badan? Yang pribadi, Pak. Ya, pribadi. Coba pajak penghasilan orang pribadi yang seperti apa? Yang bagaimana orang pribadinya? Harus bayar pajak penghasilan. Contoh saja ya. Tadi udah. Iya, orang pribadi. Contohnya saja. Ya. Memiliki penghasilan. Iya, yang punya penghasilan kan yang masih umum ya. Semua orang punya penghasilan. Tukang beca punya penghasilan. Iya, kan? Yang Indonesia, Pak. Ya. Ulang-ulang. Tadi katanya ada contohnya pajak penghasilan. Oke deh. Siapa yang bayar pajak penghasilan? Tadi dibilang orang pribadi. Oke. Terus orang pribadi dipersempit lagi. Orang pribadi yang siapa orang pribadinya yang membayar pajak itu dipersempit orang pribadinya. Karena orang pribadi kan banyak itu tukang beca orang pribadi juga kan. Ya. Coba dipersempit lagi orang pribadinya. Contoh orang pribadinya siapa? Yang gampang aja, yang sudah tahu. Karyawan, Pak. Nah, karyawan, oke. Orang pribadinya karyawan. Berarti dia wajib harus membayar pajak kan. Dengan cara bagaimana? Kalau karyawan? Di perusahaan, Pak. Dipotong gajinya oleh perusahaan. Tempat dia bekerja ya. Dipotong oleh perusahaan. Gajinya dipotong oleh perusahaan. Dipotong PPh ya. Jadi wajib pajaknya ada dua. Siapa di situ wajib pajaknya? Karyawan dan badan perusahaan. Ya, karyawan dan perusahaan. Perusahaan itu salah satu badan. Tolong pahami baik-baik. Oke ya. Nanti akan berkembang. Apakah semua pegawai, kan gitu kan, tadi karyawan contohnya ya. Apakah semua karyawan harus dipotong penghasilannya dipotong PPh kan gitu. Ya, nanti kan berkembang lagi kan. Apakah semua pegawai gajinya dipotong PPh? Kan itu masalahnya. Tapi yang gampang dulu, yang beginian dulu dari definisi dulu. Oke ya. Ya, terus berikutnya. Selanjutnya ya. Nah, sekarang kalau dia sudah dinamakan wajib pajak ya. Maka dia punya kewajiban. Kalau sudah namanya wajib pajak ya. Dia punya kewajiban yang pertama harus punya NPWP.
Ini baik orang atau badan kalau sudah menjadi wajib pajak harus punya NPWP. Oke ya. Terus kalau yang nomor 2, ini enggak semua. Ini bagi pengusaha atau bagi perusahaan yang memungut PPN. Kalau ini. Ulang. Kalau sudah namanya wajib pajak, entah membayar, entah memotong, entah memungut, maka wajib memiliki NPWP. Oke ya. Kalau sudah namanya wajib pajak, entah yang membayar pajak, tadi contoh karyawan. Yang kedua, entah itu yang memotong pajak, tadi contoh perusahaan, memotong gaji. Entah itu sebagai pemungut pajak, tadi contoh penjual, memungut PPN. Maka semuanya harus memiliki NPWP. Tolong pahami baik-baik. Oke ya. Jadi kalau ada perusahaan atau ada orang yang punya usaha, ada perusahaan atau orang punya usaha, dia tidak boleh memotong pajak kepada pegawai. Kalau perusahaannya atau pengusahanya tidak memiliki NPWP, tidak boleh memotong pajak dari gaji. Kalau si pemotongnya, entah perusahaan, entah pengusaha, belum memiliki NPWP. Tolong pahami. Oke ya. Terus yang memungut pajak tadi PPN. Ya. Kalau dia memungut PPN, penjual berarti ya. Kalau penjual memungut PPN, syaratnya harus punya 2. Harus punya NPWP dulu pertama, baru dia boleh memungut PPN. Terus syarat kedua ini, harus dikukuhkan dulu. Dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Kalau dia sudah punya 2 ini, baru dia boleh memungut PPN. Memungut pajak. Contohnya memungut PPN. Tolong pahami baik-baik. Oke. Terus kewajiban berikutnya. Jadi kalau yang nomor 2, tidak semua wajib pajak ya. Hanya wajib pajak yang memungut pajak. Contoh memungut PPN ya. Ini harus nomor 2 harus dipenuhin. Tidak semua wajib pajak ya. Oke ya. Terus SPT. Semua wajib pajak, baik sebagai pembayar pajak, tadi contoh karyawan, entah bertindak sebagai pemungut pajak, tadi contoh memotong penghasilan, entah dia sebagai pemungut, tadi contoh penjual, maka wajib menyampaikan SPT. Silakan ingat-ingat. Oke ya. Terus yang keempat, ini tidak semuanya. Ya, di sini bagi yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau menyelenggarakan akuntansi. Kan saya nanya kan siapa yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan karena tidak semuanya. Oke ya, silakan kalau mau nanya tanyakan. Pak, izin bertanya Pak. Boleh. Bagaimana kalau misalkan itu tuh belum ada perusahaannya Pak, tapi dia tuh Iya. pekerjaannya sendiri, menghasilkan juga di itu kayak kerjanya gitu kayak endorsement gitu Pak, buat brand gitu Pak. Tapi di sosial media pribadi gitu Pak. Dia Penghasilannya tidak itu punya. bayar pajaknya tuh gimana Pak? Sedangkan dia Dia nggak punya perusahaan, jadi kayak serabut. Orang pribadi ya, yang punya usaha kan? Betul ya? Dia usahanya Ya, misalkan promosi. Anjar lah. Misalkan Anjar punya usaha. Usaha terkata online lah. Betul ya? Itu tak?
Bukan gitu Pak, misalkan Anjar ya Gimana? Pak ya, Mm-mm. Anjar itu misalkan Bapak punya brand, misalkan brand baju. Nah, Bapak tuh minta tolong ke Mm-mm. Anjar buat promosiin. Nah, nanti Anjar dikasih beberapa duit gitu Pak. Misalkan 1 kali posting di Instastory Mm-mm. dibayar 3 juta. Ya, Misalkan kayak gitu Pak. Jadi itu gas promosiin doang Pak gitu Pak, di akun ya, pribadi. Gimana Pak? ya. Nah, nanti yang dibicarakan Anjarnya atau yang memiliki brandnya? Saya pribadi Pak, Anjarnya. Anjarnya. Oke. Nah, sekarang gini. Anjar kan mendapatkan penghasilan. Oke ya. Dari pemilik brand kan. Betul ya? Iya Pak. Nah, terus karena Anjar memiliki penghasilan dengan cara memposting tadi, maka Anjar harus memiliki NPWP dulu. Oke? Jelas ya? Iya Pak. Nah, kemudian udah memiliki NPWP, membayar pajak dari penghasilan Anjar tadi, dari posting tadi. Masalahnya, siapa yang harus membayarnya? Apa Anjar bayar sendiri, store ke negara, ya kan? Atau yang memiliki brand tadi, yang memberi penghasilan ke Anjar, kan gitu. Paham ya? Paham Anjar? Iya Pak. Tapi Oke. brandnya itu ada banyak gitu tuh Pak. Misalkan ada 5 brand, tapi nggak matok gitu Pak. Jadi Nggak serabutan apa-apa. gitu misalkan. Nggak apa-apa. Berarti pribadi gitu, yang penting NPWP Pak. Yang penting sekarang kita misalkan Anjarnya aja dulu ya. Anjarnya kalau memposting beberapa dari pemilik brand, entah bulan ini dapat, bulan depan enggak gitu kan penghasilannya ya. Tapi Anjar Iya Pak. karena punya penghasilan wajib memiliki NPWP dulu. Oke ya. Nah, kemudian setelah punya NPWP, Anjar membayar pajak PPH, pajak penghasilan. Caranya Anjar bisa bayar sendiri, nanti ada cara contoh hitungnya. Bayar oke ya. Kemudian atau si pemilik brand itu akan memotong pajak penghasilan, pemotong di sini. Paham Anjar? Iya Pak, paham Pak. Nah itu. Jadi yang memotong itu tidak hanya memotong pada pegawai. Jadi si orang pribadi yang memberikan penghasilan ke pihak lain gitu. Contoh tadi. Oke, bagus itu pertanyaannya. Oke ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Cukup ya? Oke. Ya. Nanti kan mungkin akan berkembang di slide berikutnya. Apakah setiap tadi kayak Anjar contohnya memiliki penghasilan dari memposting dan itu serabutan katanya, apakah kita itu harus punya NPWP? Kan itu masalahnya kan? Ya kan? Nah itu nanti kita berkembang lebih lanjut. Tapi sementara karena punya penghasilan maka harus punya NPWP. Itu dulu. Oke ya. Terus berikutnya. Syarat ketiga, setelah memiliki NPWP dan membayar pajak setelah memiliki NPWP, ya syarat ketiga ya harus menyampaikan SPT. Ya, SPT ini untuk penghasilan setahun sekali. Ya, untuk penghasilan ya. Kata di Anjar contohnya menyampaikan SPT setahun sekali. Saya sering didengar kan, akhir kalau orang pribadi itu 31 Maret terakhirnya kan. Ya. Kalau untuk badan atau perusahaan, SPT-nya paling telat bulan ini, akhir April. Oke ya. Ini nyampaikan SPT. Jadi kalau kita sudah wajib pajak, sudah punya NPWP, udah melakukan bayar, udah motong, udah mungut, harus ngisi SPT, nyampaikan SPT ke kantor pajak, ke KPP ya, kantor pelayanan pajak. Oke ya. Nah, nanti untuk minggu depan
tolong saya pelajari NPWP. Tadi saya sudah kirim slide-nya. Nanti kita tanya jawab nantinya. Pakai absen yang bisa jawab. Terus yang kedua, SPT. Saya tulis saja sini ya. Untuk tugas minggu depan ya. Untuk tugas minggu depan. Sini aja ya. Ini kebetulan saya kan arah penelitian yang sudah dilakukan itu Aduh, nggak bisa. Terkait dengan whistleblowing intervention baik yang internal maupun yang eksternal. Ini belnya. Ini saya mengambil ada Bentar ya. tambahan di sini Bapak. Jadi kan ini TPB, pakainya teori plan of behavior. Jadi ada sikap, ada norma subjektif dan kontrol perilaku. Nah, ini situ tuh menambahkan ini Bapak, karena berpijak pada Terusin ya. ini baru Saudara nanti ya, Pak, karena memang untuk minggu depan, sulit menemukan referensi minggu depan ya, tolong pelajari baik-baik NPWP. Dengan keinginan untuk Slide udah saya kirim. Kemudian pelajari SPT. Oke ya. Dan terakhir pelajari tentang pembayaran pajak. Oh belum tak? Oh sebentar. Oh ini. Ulang. Minggu depan pelajari NPWP, kita belajar secara detail. Pelajari SPT. Oh, dan pelajari pembayaran pajak. Ini Bapak, model saya. Jadi oke ya, untuk minggu depan. Saya ngambil juga teori role stressor-nya dari tesis saya dulu. Oke ya. Dulu saya tesisnya itu. Jelas ya. Jelas, Pak. Iya, Pak. Oke. Ayo. Terus nanti saya pelajari pajak punya fungsi ini. Di rumah sakit untuk minggu depan saya cari tahu ini apa maksudnya. Nanti kita tanya jawab. Oke ya. Ini penggunaan pajak. Ya, saya pelajari untuk minggu depan tanya jawab ya. Iya itu kebanyakan kinerja sih Pak, saya baru Oke, karena ini mau ada rapat nih. Nanti jadi minggu depan jangan lupa yang tadi saya sampaikan ya. SPT, NPWP, pembayaran pajak, SPT, NPWP, pembayaran pajak. Tolong pelajari baik-baik ditambah slide ini. Ya, saya udah ngirim SPT, udah ngirim slide PPT udah 2 saya ngirim ya. Pelajari baik-baik. Minggu depan tanya jawab. Bisa jadi oke ya. Seorang auditor tuh mengalami Iya, Pak. Ya, kita akhiri dulu ya karena mau ada rapat ya. Kita akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.